Ya, Anda kembali menyaksikan pelantikan Presiden Amerika Serikat. Pemirsa, saya akan langsung saja ke Kang Irfan. Kang Irfan, tadi pada dialog sebelumnya sudah diterangkan begitu ya, bagaimana kemudian ini peluang yang harusnya dimanfaatkan oleh pemerintah kita saat ini. Tetapi kita harus tahu juga bahwa pemimpinan Trump saat ini juga bertepatan begitu ya dengan keputusan gencatan senjata kemarin. Ini kita masuk ke kasus Timur Tengah. Nah, Anda melihat langkah apa sebaiknya yang kemudian ini bisa jadi opsi, bisa jadi juga diambil oleh pemerintah kita, khususnya oleh Presiden Prabowo Subianto, Kang Irfan? Begini, kebetulan hari ini ada gimmick menurut saya yang mengejutkan ketika orang yang sumber ofisial dari Trump mengatakan akan merelokasi 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia selama proses rekonstruksi. Saya yakin sih ini gimmick, bagian dari gimmick Trump untuk menekan negara-negara di kawasan untuk menerima skema rekonstruksi Gaza yang dimaksud oleh Trump. Ini complicated memang. Tapi memang ini mengejutkan ya. Karena hari ini juga salah satu juru bicara Hamas, Basim Naim, mengakui bahwa gencatan senjata Israel dan Hamas ini tidak akan terjadi tanpa campur tangan Trump. Trump tuh punya seorang utusan khusus, Steve Witkoff ya. Yang hanya dalam tempo mungkin beberapa hari atau 1-2 pekan, 2 minggu bahkan, berhasil meyakinkan Netanyahu untuk menyerah, bersedia menerima gencatan senjata. Bandingkan dengan Blinken yang berbulan-bulan bolak-balik, 5 bulan sekali ya, bolak-balik ke Israel, ke Kairo, ke Qatar, gagal total. Sampai tanggal 15 itu ketika Perdana Menteri Qatar Muhammad bin Abdurrahman Al-Thani mengumumkan gencatan senjata, Israel sebelum belum firm, masih ribut di dalam, masih maju mundur, Israel masih nyerang. Karena ada ancaman faksi sayap kanan di kabinet Israel untuk narik dukungan, dan kalau dinarik dukungan jatuh tuh Netanyahu. Tapi Steve Witkoff ini yang punya pengaruh sampai ketemu langsung dengan dengan Netanyahu, dan poinnya itu Witkoff mengingatkan bagaimana dulu dukungan dan peran Trump di masa Trump berkuasa periode pertama, hubungan baik Netanyahu dan Trump. Trump itu diklaim selama ini sebagai presiden Amerika yang paling pro-Israel. Coba bayangkan ya. Trump itu yang pertama kali memindahkan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Trump juga menutup konsulat Amerika di Ramallah. Trump juga menghentikan bantuan dana untuk Badan PBB untuk pengungsi Palestina. Trump juga menutup perwakilan PLO di Amerika. Dan banyak hal lain yang memang sangat menguntungkan Israel. Dan ada lagi Abraham Accord, yang gimana 4 negara Arab tiba-tiba bersedia menormalisasi hubungan Israel tanpa membicarakan status Palestina. Yaitu dengan bangga dipamerkan oleh Netanyahu tanggal 22 September tahun 2023, 2 minggu sebelum peristiwa 7 Oktober. Jadi Netanyahu membanggakan apa yang namanya tata dunia geopolitik baru Timur Tengah. Dia memberi warna seolah-olah itu Israel Raya, di mana negara-negara Arab sudah bersedia berdamai dengan Israel tanpa sedikit pun ngomongin status Palestina. Memang takdir ya, 2 minggu kemudian peristiwa 7 Oktober terjadi. Yang dipamerkan oleh Netanyahu itu bubar, gagal total. Dan kemudian Trump sendiri di periode kedua ini ada gelagat tanda-tanda menunjukkan perubahan pendekatan terhadap Timur Tengah. Tanggal 8 kemarin viral, Trump memposting statement dari Jeffrey Sachs, seingat saya, ekonomis Amerika, yang keras mengkritik Netanyahu sebagai biang kerok yang menyeret Amerika terus-menerus terlibat dalam perang yang tidak ada habis-habisnya di Timur Tengah. Ada kalimat terakhir yang dikutip, di-share oleh Trump. Jadi Netanyahu itu deep dark son of a bitch, katanya. Bayangkan, anak gelap dari seorang pelacur. Keras betul. Padahal beberapa minggu sebelumnya, Netanyahu dengan bangga Trump akan menjadi sahabat Israel dan akan tetap loyal. Itu pukulan berat. Karena itu saya ingin lihat apakah Netanyahu hadir nggak di acara pelantikan Trump ini. Karena saya dengar Netanyahu membatalkan rencana kehadiran di pelantikan Trump. Ini menunjukkan ada tanda-tanda perubahan pendekatan Trump di Timur Tengah. Bayangkan Hamas yang dianggap musuh besar Israel, dianggap teroris, tokoh-tokohnya diburu. Hari ini mengakui kalau tanpa Donald Trump,
tidak akan terjadi itu gencatan senjata. Baik, saya akan coba meminta pandangan juga terhadap Pak Lindi ya. Pak Lindi, ini menarik sekali kalau tadi disebutkan Kang Irfan, memang ada gimmick-gimmick tertentu yang kemudian ini dilakukan oleh Donald Trump ya, dengan adanya selentingan-selentingan informasi sementara bahwa ada keputusan warga Gaza nanti akan direlokasi ke Indonesia secara sementara. Anda memandang hal ini seperti apa? Arahnya kira-kira kemana, Pak Lindi? Nah, sebetulnya memang saya rasa masalah di Gaza, di Israel dan lain sebagainya dan hubungan dengan Amerika itu sangat-sangat penting, dan ini bukan sesuatu yang baru, jelas. Memang sejak Israel berdiri, memang hubungan antara Amerika dan di sana itu 100% harus dijaga oleh siapapun yang menjadi presiden. Dan Biden seperti itu, Trump seperti itu, dan lain sebagainya. Dan saya bukan pakar tentang Timur Tengah, jadi saya akan pasrah kepada bapak-bapak yang lebih tahu dari saya. Tapi sebagai orang Amerika yang tinggal di Amerika ini, di kota Philadelphia, di mana termasuk yang kota paling besar dengan penduduk Indonesia dan sangat dekat dengan Washington DC dan lain sebagainya, saya sedikit berbeda pendapatnya dengan bapak-bapak yang lainnya, sedikit ya, bahwa ekonominya dan hubungan internasional itu menjadi nomor satunya untuk apa yang terjadi di Amerika ini. Saya rasa yang kita ada ini itu perubahan radikal sosial sekarang ini, di mana orang biasa mereka terasa sangat tertinggalkan. Dan di mana mereka sepertinya mereka diabaikan oleh kaum elit. Dan karena memang Biden kemarin dia berkuasa, dan Kamala Harris dia juga memang mewakili, dia boleh dikatakan sebagai wakil presiden. Saya rasa sebagian besarnya termasuk juga imigran, termasuk atau orang yang dulu imigran sekarang warga Amerika, termasuk juga orang dari bagian tengahnya dari Amerika, Ohio, Indiana, Illinois, dan yang lainnya, bukan dari California, bukan dari New York, bukan dari Washington DC, di mana mereka tahu seluk-beluknya dan semua perinciannya dari hubungan antara Amerika dan Israel dan diplomatik dan lain sebagainya. Sebagian besar orang Amerika tidak tahu tentang itu. Yang mereka terasa bahwa mereka tertinggalkan dan mereka menyalahi Biden karena lucunya dari ekonominya, meskipun inflasi memang itu jadi faktor dan juga biaya hidupnya itu meningkat, boleh dikatakan inflasi pada akhirnya itu memang menurun drastis, dan stock marketnya itu memang sangat berhasil, dan juga memang pasar tenaga kerja itu membaik sekali, dan GDP-nya membesar di bawah Biden. Jadi kalau faktor ekonominya itu segalanya, kenapa itu tidak membuat Biden atau Kamala Harris dipilih lagi? Tapi saya rasa yang dilambangkan oleh Donald Trump adalah orang yang akan bertindak keras, yang akan melawan orang dari kaum elit. Meskipun aneh, dia orang elit, dia dari New York, tapi sepertinya dia gayanya dan segalanya. Nah, kita harus ingat bahwa slogan dia itu Make America Great Again. Nah, 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, America Great untuk siapa? Biasanya itu kaum yang kelihatan seperti saya, orang white, kulit putih, orang yang buruh, yang biasa, yang tidak ada pendidikan yang tinggi atau apa. Dan oleh karena itu mereka mau kembali ke waktunya itu baik untuk mereka. Dan lucunya, dan jangan sampai kita lupa, hari ini perayaan hari ulang tahun Martin Luther King. Pas hari ini. Biasanya pelantikan tidak jatuh pada waktu itu, tapi hari ini itu sama. Bertepatan. Nah, untuk orang kaum kulit hitam, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, itu bukan waktunya yang great. Jadi kembali ke apa? Dan untuk orang imigran yang datang ke sini, kalau 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, imigrasinya itu tidak begitu baik untuk mereka juga. Tapi karena orang yang mayoritasnya, orang yang terasa tertinggalkan, orang kulit
putih sebagian besarnya, tapi bukan hanya sebagai mereka juga, mungkin dari kaum lakinya dari kulit hitam yang sebagian kecil juga memilih Trump dan lain sebagainya. Mereka terasa tertinggalkan. Menurut saya ini bukan kuncinya ekonominya, tapi yang terjadi adalah yang seperti outlet medianya seperti Fox News dan lain sebagainya yang dipakai oleh Trump dan yang lainnya, mereka umumkan dan menyebarluaskan bahwa ekonominya itu buruk. Nah, orang hanya mendengarkan dan hanya terpaku pada media outlet itu, mereka terasa bahwa itu benar, dan pada waktunya mereka diwawancara oleh orang di dalam pemerintah atau apa, bagaimana ekonominya, mereka menjawab dengan apa yang mereka terima. Nah, saya rasa ini semacam siklus di sana. Masalah menurut saya di Amerika yang kita ada dua kutub. Orang yang terasa tertinggalkan, yang biasanya kaum kulit putih dan yang seperti itu, dan semua orang yang lainnya, termasuk imigrannya, termasuk orang dari luarnya, termasuk lain sebagainya, dan mereka disalahi oleh yang begini. Dan saya rasa ekonominya itu bukan faktor nomor satunya, meskipun itu memang sangat berdampak dan sangat berarti, tapi bukan nomor satu. Baik, saya ke Pak Stanley. Itu bukan satu-satunya, tapi ada poin lain yang kemudian ini disoroti begitu ya. Pak Stanley, Anda ingin menambahkan? Ya, saya mau menambahkan. Trump bilang bahwa, atau menurut ada sumber-sumber yang bilang bahwa Trump mendorongkan maunya 2 juta orang Palestina pindah secara sementara ke Indonesia. Jadi, periode pertama Trump menjadi presiden, kebijakan luar negeri Amerika Serikat menjadi kacau. Menjadi kacau karena itu semua ucapan Trump keluar secara mendadak dan tidak menurut satu strategi atau visi. Mungkin itu strategi berunding Trump yang sangat pintar, tapi dia akan bilang banyak-banyak ucapan yang tidak masuk akal. Umpamanya, mungkin Israel sangat senang kalau 2 juta warga negara Palestina bisa pindah ke Indonesia, karena kalau mereka pindah ke Indonesia, mereka tidak akan balik ke Palestina. Dan masalah Palestina buat Israel akan selesaikan karena banyak orang Palestina sudah pindah ke Indonesia. Tapi kita tahu bahwa Indonesia mungkin tidak ada konsultasi dengan Indonesia sebelum ucapan itu. Dan saya rasa tidak mungkin Indonesia akan terima 2 juta warga negara Palestina. Yeah. Dan satu sebabnya adalah itu harapan Palestina bisa punya itu negara sendiri akan hilang kalau itu memang dilaksanakan. Jadi kita yang pasti adalah kebijakan Presiden Trump akan menjadi satu sangat transaksional. Okay. Dia akan setiap policy dari Trump akan seperti satu transaksi di antara dia dan China, dia dan Arab Saudi, dia dan Israeli, dan jadi kita sangat susah kita bisa mengerti kebijakan Trump, kebijakan luar negeri Presiden Trump. Tapi yang pasti tentang imigrasi, itu orang tokoh-tokoh dekat Trump seperti Stephen Miller dan Michael Anton, mereka sangat-sangat keras terhadap imigran. Dan mereka sampai agak rasis mereka, bahwa harus melindungi Amerika Serikat sebagai negara berkulit putih. Jadi mereka sangat-sangat anti imigran dan mereka sangat anti orang yang bukan berkulit putih. Jadi kita akan lihat kebijakan itu
sebagai sesuatu yang akan ada dampak yang sangat besar terhadap para imigran di Amerika Serikat, dan itu akan ada dampaknya terhadap ekonomi Amerika Serikat yang sangat besar, karena Amerika sangat tergantung dari untuk imigran di bidang pertanian, di bidang konstruksi, di banyak bidang itu Amerika sangat tergantung dari imigran. Dan kalau memang dia berhasil itu keluarkan begitu banyak imigran, 5 juta, 6 juta, 11 juta imigran, ada banyak industri di Amerika Serikat yang tidak akan punya pekerja, dan harga-harga di Amerika Serikat akan naik banyak karena produksi akan kena dampak itu. Dan saya ada banyak pendapat lagi, tapi saya selesai dengan itu. Baik Pak Stanley, kita harapkan tentunya kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diberlakukan, sekalipun tidak dipungkiri, di setiap kebijakan ini pasti akan ada proses mengkritisi ya, baik itu dari warga maupun juga dari negara-negara bagian, karena kita tahu bahwa Amerika ini memegang kendali atas keputusan maupun juga perekonomian negara-negara lain, tapi tentu kita harapkan yang terbaik begitu, dampak dari seluruh kebijakan yang kemudian ini akan dilakukan Trump ke depannya. Terima kasih banyak Pak Stanley Harsyad dan juga Pak Lindy Bakes telah bergabung bersama kami pada malam hari ini waktu Jakarta. Terima kasih sekali. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Baik pemirsa, sejumlah persiapan masih terus dilakukan jelang pelantikan Presiden terpilih Donald Trump. Kami akan terus mengupdate-nya untuk Anda, tetaplah bersama kami.